Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du, ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يسمعنا ولا من حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم افتح مسامع قلوبنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما وفقتنا للعلم والتعليم فوفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يعوذ بك من عذاب وضل وزل العظيم وظلم أو أجهل يجهل علي أو غضب علي. Para alumni semua, baik yang hadir di majelis di sini atau dimanapun yang menyimak, baik menyimak live sekarang atau nanti setelah beres pengajian ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita masih punya guru dalam beragama, memiliki guru dalam beragama, memiliki guru yang jadi pegangan kita bagaimana ibadah, bagaimana beriman, bagaimana berakhlak. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Sebaliknya, jika kita beragama itu isinya bertauhid, ibadah dan akhlak, tanpa punya guru yang kepadanya kita bisa bertanya, tanpa punya guru yang kepadanya kita bisa curhat gitu, tanpa punya guru yang kepadanya kita bisa memperdalam tiga aspek tadi, itu adalah musibah gitu. Ini penting kita pahami sebagai para alumni pesantren tentang hal ini. Jadi kalau dalam urusan agama, otodidak itu adalah kehinaan. Ya kalau ada alumni misalkan sekarang dimanapun ya, misalnya nggak suka ngaji lagi gitu, kerjanya otodidak aja. Otodidak itu artinya baca-baca terjemahan misalkan, lalu dijadikan pegangan, harus begini bertauhid, harus begini berakhlak, begini ibadah gitu. Atau gurunya HP-nya gitu. Jadi HP-mu gurumu misalnya, bergurunya ke HP, ada masalah nih, tinggal buka HP kan. Nah itu bukan kreativitas kalau dalam agama, itu bid'ah, itu kehinaan, itu kesesatan. Oleh karena itu berguru ini menjadi sangat mendasar, penting, dan bersyukur ya kita masih ada syekhuna yang kalau ada apa-apa kita masih bisa mengontak beliau, kita masih bisa hadir ke sini, masih bisa bertanya kepada guru-guru kita. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya ingin ngajak semua teman-teman alumni untuk ngaji bab itu aja. Bagaimana seharusnya kita membangun pola pikir beragama. Di dalam beragama itu ada dua pilihan, jadi alim atau jahil, hanya dua kemungkinan. Jadi orang berilmu atau orang bodoh, itu dua-duanya tidak begitulah yang akan terjadi. Kalau seseorang tidak alim maka jahil, itu begitu garisnya. Kalau dia bukan mujtahid, ya dia apa lawan mujtahid? Muqallid. Kalau dia bukan mujtahid maka muqallid, begitu rumusnya.
Kalau dia bukan mufti, apa mufti? Yang memberikan fatwa, maka dia adalah mustafti, itu aja. Nah, kita harus terima kondisi ini. Jadi karena ini apa? Kita harus bisa membaca. Saya coba kalau kita cek yang tadi antara mujtahid dan muqallid, kira-kira kita di mana? Muqallid, gitu kan? Ya udah harus terima gitu. Misalnya, tapi masa nggak boleh mujtahid? Ya silakan. Ya penuhi apa? Ketentuannya. Karena kan kalau mujtahid harus apa? Dia berinteraksi dengan teks-teks Quran, Sunnah, gitu kan? Harus bisa menguliti itu, gitu kan? Nah, dulu yang ngaji usul fikih itu ya di ujung warokot aja yang kita usul fikih ya, fikih yang kecil ya, itu kan disebutin ya syuruhul mufti, gitu. Dari mulai seterusnya dia cek. Nah kalau memang memenuhi, ya silakan, tapi rasa-rasanya apa? Sulit gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi harus jujur aja. Terpenuhi atau enggak ini. Ternyata kita ini bukan mujtahid, tapi muqallid. Muqallid aja ngikutin. Kalau mujtahid artinya orang yang memang apa? Langsung mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah, karena memang terpenuhi segala hal yang dibutuhkan untuk itu. Nah ini mudah memahaminya, seperti mudahnya kita memahami misalkan gini aja. Kalau saya mengumumkan sekarang ke para alumni begini, para alumni kalau ada yang rusak HP-nya bawa ke saya perbaiki. Insya Allah dalam hitungan jawab yang singkat selesai. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak, ini pertanyaan serius, percaya nggak kalau saya pengen ngomong gitu? Kira-kira langsung datang percaya? Kayaknya enggak ya? Oh percaya, cuma dijampe cager awal dengan HP awal cager dijampe. Nah, ya seperti itu gitu. Masa kalau untuk ukuran urusan HP kita dengan apa ya lantang, wah saya nggak percaya masa bisa irhab lagi diajar teknisi urusan HP itu kan, saya nggak percaya. Masa kalau untuk urusan HP kita bisa menolak orang karena kita anggap dia bukan ahlinya? Nah ini coba aneh zaman sekarang. Sedangkan di dalam urusan agama banyak orang yang tak begitu, gitu. Karena masih banyak orang yang bukan ahli agama dipercayanya nih omongan gitu. Padahal kalau untuk urusan HP, yang padahal kalau HP mah kalaupun benar diserahkan ke bukan ahlinya, apa bahaya paling buruk? Mator gitu kan, mati total, bener kan? Bahayanya HP diserahkan pada orang bukan lupa, segede-gedenya bahaya, mati total, nggak bisa kepake lagi, selesai. Paling apa berikutnya? Kalau mau HP lagi, ya beli kalau punya uang. Kalau nggak punya, yang anjuk ngeri dia. Artinya selesai gitu ya. Tapi kalau urusan agama, nggak selesai dengan mati total, tapi akan lanjut kepada akhirat gitu. Nggak akan ada dihisab nanti, dihisab gitu ya. Kamu kenapa waktu itu menyerahkan HP bukan kepada ahli yang muhammad? Nah ini fenomena menarik yang saya kira para alumni harus paham ini. Jadi orang tuh kadang begitu menolak. Wah misalkan saya sekarang buka ijazah, saya nih nerjemahkan ijazah nih para alumni. Tadi juga ada alumni yang baru lulus ngambil ijazah. Saya buka menerjemahkan ijazah ke dalam bahasa Cina. Percaya nggak? Percaya nggak dia? Enggak gitu ya? Daerah apa dan bahasa Cina? Nyemurin pun karena bahasa apa ada percaya gitu ya? Tapi kayak hari karena bahasa Cina mah. Kok kita bisa gitu menolak orang karena kita tahu dia bukan ahlinya? Nah, dalam urusan agama sebetulnya kita harus lebih, kalau pakai bahasa agama komodui gitu, berarti gitu kesimpulan nanti. Urusan teknologi, urusan pendidikan kita bisa menolak, apalagi urusan
agama. Sekarang kalau urusan ijazah, saya terjemahkan, kacau ijazahnya apa? Akibat paling buruk. Ya mungkin dia tolak ijazahnya gitu ya. Ya nawan ini mana? Begitu dicek tadi bahasa Cina, itu kan tidak Google translate nawan gitu kan. Oh, paling kayaknya itu akibatnya dia seperti ini. Nah ini, jadi pilihan kita mujtahid atau muqallid. Ya kita harus jujur, kita muqallid. Biasa kita mampu orang gitu kan? Gitu. Terus kita mufti atau mustafti? Pemberi fatwa atau pencari fatwa? Mustafti, harus jujur ya kan? Ya inilah posisi kita gitu. Ya bukan berulang ngaji timur gitu biasa gitu. Ya saya mustafti lah, mencari fatwa para ulama, pelajari kitab-kitab yang bukan mufti, gitu kan? Kalau belum menjawab, meminjam ilmu para ulama. Kalau mufti itu gini, belum ada jawaban sebelumnya, dia begitu. Kan orang lain menang sorangan. Oh, ada ulama ini mengatakan begitu kayak gitu. Ya, seperti yang lagi ramai di alumni ini, masalah minum apa? Berdiri. Kan para ulama yang bilangnya bukan saya, gitu. Selesai kan? Imam Nawawi jelas banget, gitu kan? Bikin babnya itu langsung babu jawazi syurbi qa'iman. Waduh itu jelas selesai, gitu kan? Tapi penyakitnya sekarang ini nih, zaman now, orang ini memahami agama tidak pakai pola pikir agama. Tadi memahami, misalkan tadi, kalau kita paham kita ini muqallid bukan mujtahid, kita ini mustafti bukan mufti, maka seorang mustafti cukup dengan jawaban mufti. Jadi dalilnya gini. Apa dalil bagi seorang mujtahid dalam menetapkan hukum ini haram, ini makruh? Apa dalil seorang mujtahid? Ini ngaji sedikit usul fikih ya, nggak apa-apa biar jadi, karena usul fikih ini membentuk pola pikir agama. Apa? Ini haram, ini makruh. Ya Quran dan Sunnah, Quran, Sunnah, ijma dan qiyas itu, gitu ya. Seorang mufti menetapkan, kayak tadi Imam Nawawi, ini jawaz, gitu kan? Jawaz, apa-apa, nggak masalah, selesai kan gitu. Terus buku mana kemana? Ini udah boleh, selesai gitu. Mau apa lagi gitu, gitu kan? Nah, apa dalilnya? Yang tadi Quran, ya hadis, sunnah, ijma, qiyas. Salah satunya atau semuanya? Salah satu, beberapa, atau semuanya dari empat itu. Terus 3, alim. Kemudian kita mustafti, mujtahid atau muqallid, mufti atau mustafti, alim atau jahil. Bagi orang jahil kayak kita, orang bodoh, orang alim, apa dalilnya seorang alim mengatakan ini Quran dengan 4 yang tadi. Nah, terus sekarang kalau bagi muqallid, apa? Kan seorang muqallid ngikut ini. Oh, dia juga berpendapat kayak tadi sama, kayak kita. Minum berdiri itu boleh, nggak ada masalah apa-apa. Yang tidak boleh makan, kalau makan jangan. Gitu. Tadi saya ke undangannya nggak disiapin apa? Tempat duduk, wah itu bid'ah banget. Hati-hati alumni nih nanti yang bikin acara nikah ya. Hati-hati nih yang belum nikah ini, pada belum nikah semua yang di sini. Hati-hati nih nanti yang bikin acara nikah, siapin kursi. Kalau nggak kursi lesehan aja lah, cara gini gitu kan. Itu bid'ah mau berkah itu acara walimah nikah. Nah kalau di acara begitu kita udah tahu ilmunya. Saya tadi hari orang mencicipi jamuan tidak menghargai siapa? Sohibul walimah kan tersinggung dong. Ya udah cari aja minuman, selesai kan? Cari minuman, cai mana teh, minuman ya udah ambil minum. Makan mau makan itu bukan nasi, apapun yang bukan cairan itu minum, makan to'am. Jadi kalau kita di sini nih, coba kali ya kira-kira biasa dipraktekin. Nah ini mau warnanya apapun, kalau ini cair ini namanya syarab, minum. Mengkonsumsinya maka kenanya hukum ada syurbi. Bagaimana ketika minum?
Tapi punten, ya kadikit sadaya ya teh. Jangan kan mun lapar gampil digali. Sadaya mah yang buah-buahan. Nah ini penting ya. Nah ini lihat ini. Nah ini nih roti ini bukan iklan ya, hanya memberitahu ini produk kosan aja. Ini minuman ini namanya to'am. Mengkonsumsi to'am maka kenanya babul akli gitu. Bab makan. Jadi makan itu definisi makan dalam agama itu bukan nasi makan siang, makan apa, sarapan, makan bukan, apapun yang bukan apa, itu namanya to'am. Mengkonsumsi to'am namanya al-aklu gitu. Nah di dalam hadis itu dibedakan, ada busyurbi, ada bul-akli, ada kita to'am dalam mandosori, ada kita to'am. Kita to'am itu ada tanawul ini, mengkonsumsi ini, bukan ini. Makanya beda. Dan di Nabi itu dibedakan. Nah untuk apa? Syurub, untuk minum, maka Nabi membolehkan minum sambil berdiri. Karena memang Nabi mempraktekkan langsung, gitu. Tapi untuk apa? To'am, ini to'am nih, ya. Maka harus duduk, gitu. Nggak boleh berdiri. Tapi kalau ini silakan aja. Lagi main bola, lagi apa, ngajar tamu, nggak masalah kok, gitu kan, gitu. Nah sekarang bagi kita yang ini, kita kan muqallid, kita kan mustafti, kita kan jahil, kayak tersinggung tuh orang disebut jahil. Ada emang gitu kan, karena berbisik gitu, orang disebut bodoh, ini ada kumaha. Emang partneran gitu kan, betul nggak? Saya jahil kok, saya nggak ngaku ini bodoh lah saya, masih berguru gitu. Mungkin bisa nanyakan ke guru, kok kasih banyak guru terhubung lahir batin, nanya-nanya gitu. Nah tapi kita harus tahu, nah kalau bagi kita yang tadi muqallid, mustafti, jahil, apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau ketika kita mengatakan ini boleh, ini tidak, apa dalilnya buat kita? Apa? Kalau bagi kita dalilnya bukan Quran Sunnah, bukan, tapi apa? Ucapan atau pendapat para mujtahid, para mufti, para alim. Itu dalil buat kita. Jadi kalau bagi kita, misalkan ya Teh Ida nanya, Pak apa dalilnya boleh? Tak Imam Nawawi harus gitu, selesai harusnya. Gitu, maksudnya gitu. Kalau Imam Nawawi cek hadis, oh ya dalam Sholihin hadisnya banyak, semua itu beberapa hadis itu semua yang boleh dulu. Nabi minum zam-zam berdiri, Sayyidina Ali di depan sahabat berdiri, hadisnya sah ya. Ada yang Muslim saja, beberapa mutafaq. Di ujung baru hadis Muslim yang la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, itu di ujung. Nah dari semua baru disimpulkan. Nah udah, kalau bagi kita, kalau ulama ngomong A, B, C, kalau mustahid ngomong A, mufti ngomong A, alim itu dalil buat kita gitu. Kata saya. Jadi kalau kita ini nggak ada masalah, nggak tahu hadisnya nggak masalah. Tapi kan ini udah nggak ada kan pola pikir ini, betul nggak? Di masyarakat, nah nggak ada itu. Sehingga punya Pak non dalilnya kayak tadi atau guru maca sakitab. Kumatan saya biasanya kalau ada yang nanya begitu nggak suka saya jawab. Bukan nggak mau jawab, kayak lamun ditanya kendalina, yuk kudu nulis hadis sakabeh dina bab eta. Terus lamun diberi hadis, lamun tadi harkatan da cantak tuh bisa baca. Terus lamun diberi hadis sakabeh, kita nggak bingung. Cok ieu meunang, cok ieu teu meunang. Jadi bagi orang awam, bagi kita, tahu hadis itu belum tentu jadi solusi. Solusi bagi kita adalah hasil apa tadi? Ijtihad, fatwanya para ulama itu. Nah ini kan ya, pada dirinya ini fenomena beragama yang sekarang nggak ada, betul nggak? Oh sekarang disodorkan ini. Kenapa begitu? Nah, ini bukan berarti tidak ada hadisnya, bukan.
Tetapi banyak hukum itu untuk menetapkannya tidak cukup dengan satu hadis atau ayat. Itu masalahnya. Dan kia tuh nyimpulkan hukum lain. Gorengnya hadis ini jebret, enggak begitu. Harus komprehensif. Gitu. Oh ini hadisnya begini. Oh anak lagi tuh di kumpulan belum makan, lihat bab itu. Contoh gini. Contoh sederhana. Sok buka yang punya di rumah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Misalnya Imam Bukhari ini langsung kitab hadis. Sebenarnya kalau Riyadhus Shalihin itu bukan kitab hadis, yaitu namanya kitab mutunul hadis. Jadi bukan kitab hadis karena rawinya tidak lengkap. Yang disebut kitab hadis itu kalau dia memuat satu hadis utuh sanadnya dari perawi sampai Rasulullah, itu kitab hadis. Nah, kayak Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah. Tapi kalau kayak hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, yang semacam itu, Bulughul Maram itu bukan kitab hadis. Itu sebetulnya bisa dimasukkan kitab seperti Riyadhus Shalihin itu bisa dimasuk kitab akhlak gitu. Bulughul Maram kitab fikih itu sebetulnya karena hadisnya nggak lengkap. Kita sebutnya lihat Bulughul Maram fi adillatil ahkam gitu kan, tentang dalil hukum kan gitu. Riyadhus Shalihin kan tentang akhlak, lihat apa judulnya itu, Riyadhus Shalihin. Jadi untuk memotivasi orang berakhlak baik gitu. Nah, tapi kalau misalnya di kitab-kitab ya, misalkan kitab lihat, kita supaya contoh langsung. Dulu pernah saya sampaikan ini tentang bagaimana cara memahami hadis, singkat aja. Misalnya gini, kita lihat Imam Bukhari ya, ya kita lihat Imam Bukhari membuat sebuah buku hukum. Ya, Imam Bukhari membuat sebuah bab. Jadi dalam kitab hadis itu ada kitab, di bawah kitab ada bab. Itu sistematikanya. Kalau tema besar kitab, misalkan kitab Thaharah, di bawah Thaharah ada wudu dan seperti itu bab. Nah, di dalam bab wudu Imam Bukhari menyebut begini. Babu la yatawaddau minasyakki. Gitu ya. Ya, Imam Bukhari bikin bab ini. Babu la yatawaddau minasyakki hatta yastayqina. Nah, ini Imam Bukhari bikin bab seperti ini dari mana? Kan ini bukan hadisnya. Oh, ternyata dari hadis-hadis yang ada di bab itu, lihat kita lihat hadisnya ya, kita lihat hadisnya. Hadisnya nggak ada kata-kata begitu, nggak ada kata-kata Nabi la yatawaddu. Tapi hadisnya begini, lihat. Hadis dari Tamim an Ami ya. Annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a bis salati faqala la yanfadil aw la yansarifu hatta yasautan aw yajida rihan. Hadisnya begitu. Coba lihat. Katanya begini dalam hadis ini, bahwa ada seseorang mengeluh kepada Nabi bahwa dia di dalam sholatnya, di sini bahasanya yukhayyalu. Apa yukhayyalu? Ada khoyal, ada imajinasi, ada bayangan, ada perasaan gitu lah, bahwa ketika sholat merasa ada sesuatu. Maksudnya ada sesuatu di sini, ini bahasa halus. Maksudnya tadi teh asa hitur gitu maksudnya. Nah, nanya kepada Nabi, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la yanfatilu ay la yansarifu. Jangan batalkan sholat hatta yasma'u sautan aw yajid darihan, sampai dia benar-benar ngedengar saut apa? Suara kentutna kadengeta atau terkadang mau suara nama dan sopan itu tanya mah aw yajid darihan, ya lebih sopan jujur baru kayak gitu, atau dia mencium aroma. Jadi kalau dia mendengar suara baru batal, atau mencium bau baru batal. Ya, dari hadis itu oleh Imam Bukhari langsung dijudulan bab nanti. Babu la yatawaddau minasyakki hatta yastayqin. Itu istinbat gitu.
Sok lamun di bere hadis namanya. Nah udah kasih hadis yang tadi. Bahwa salah nyimpulkan, betul nggak? Betul kan? Oh hadisnya begitu ya. Bahwa salah nyimpulkan. Coba hiji bahwa salah maca. Itu kan lebih bahaya. Dua bener maca bahwa salah dan cuma ke ngalogatan. Tilu bener ngalogatan bahwa salah nyimpulkan. Opat bisa nyimpulkan bahwa kesimpulan melenceng daripada terdahulu. Nggak ada yang berkata begitu. Tuh, eta gampang nyodor genalis ke awal-awal gitu. Makanya seperti contoh sini, misalkan ya udah apa dalilnya, udah itu Imam Bukhari menyimpulkan tidak perlu atau tidak wajib wudu karena keraguan-raguan. Sampai dia yakin itu dalil bagi kita itu. Jadi teman-teman ditanya apa dalilnya? Jaka kalau ya Imam Bukhari yang babnya gitu, udah selesai sebetulnya. Nah dulu itu ya ini bedanya ya. Bedanya sepuh kita dulu kepada ulama. Nah dulu mah santri, alumni, jamaah, lamun cek kiai gitu teh, itu selesai. Udah cukup. Oh iya. Udah selesai. Nah ini yang bergeser, bener ya? Bergeser banget di zaman now ini, betul nggak? Akhirnya maka cukup. Cuk ulama, cuk kiai, cuk ajengan kita tidak cukup. Ini mudah-mudahan di alumni kita nggak terjadi. Ini sebenarnya suul adab. Karena secara tidak langsung itu seperti kurang percaya kepada ulama, kepada guru gitu. Nah kalau guru nggak memberikan dan itu bukan tidak ada. Maka Imam Nawawi mengatakan kalau seseorang minta fatwa maka tidak wajib menyebutkan mana Qurannya, mana hadisnya. Sampaikan aja inti hukumnya, boleh nggak boleh, selesai. Nah ini yang harus kita bangun lagi nih, terutama yang hadir di sini ya. Kita bangun lagi adab atau apa cara berpikir agama begitu. Gitu. Nanti pada saat kita naik, oh kita ngaji bisa ngaji, oh ini ketemu ini kayak gitu. Makanya di dalam mempelajari kita di hadis itu penting banget memahami dengan bab, ya judul bab itu penting. Kata guru saya itu, ya kalau dalam ilmu hadis itu sebenarnya tarjamah. Jadi tarjamatul Bukhari, fiqhul Bukhari. Jadi kalau ingin tahu tarjamahnya, apa fikihnya Imam Bukhari, lihat judul-judul babnya gitu. Itu aja. Jadi padahal kalau ingin singkat memahami Bukhari gampang. Tinggal ya judul bab udah selesai. Oh itu bisa kayak gini. Oh rusuh ya. Atau macamnya gitu bisa gitu. Tinggal ya bab. Oh misalnya gini. Di sini contoh ada babu qasil wajhi bil yadaini min ghurfatin wahidatin. Ini belum disebutin hadisnya, tapi itu kesimpulan dari hadis yang akan disebutkan. Jadi penting tahu bab itu. Oh berarti hadis-hadis di dalam bab ini kesimpulannya apa? Boleh membasuh wajah dengan 2 tangan dari 1 wadah. Gitu kesimpulannya. Atau kita misalkan ingin tahu cing ari Imam kumaha maca Fatihah gitu. Ternyata Imam Bukhari bikin bab wajib baca Fatihah. Oh berarti Imam Bukhari ikut ke Imam Asy-Syafi'i. Nah Imam bermata kayak gitu. Kita jadi dibuat bab-bab itu sebab bikin. Nah ini saya kira mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita semua bahwa begitulah seharusnya kita memposisikan diri dalam berakidah, terus beribadah dan berakhlak. Harus ada guru gitu. Ini pentingnya ngaji bagi para alumni ya. Sekarang kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ada teknologi, ada sarana. Jadi walaupun Anda nggak bisa hadir ya bisa dari rumah, tinggal maunya saja sebetulnya ya, tinggal maunya. Sehingga kalaupun kita sekarang di sini nggak sebanyak itu nggak masalah ya, tinggal maunya saja, tinggal mungkin di kantor, di rumah nyalakan gitu. Dan insya Allah itu menyambung ke hubungan guru murid kita. Nah baik itu ya. Saya kira pesan utama pada hari ini bahwa pentingnya
terus ngaji gitu ya, jangan berhenti gitu. Karena kalau sebetulnya ngaji itu cara kita menyelamatkan diri gitu. Karena kalau kita ngikutin ulama ya udah insya Allah gitu, aman. Anu bahaya mah beragama tanpa berguru itu paling bahaya. Apalagi kalau yang ngurus umat, apalagi kalau yang jadi ustaz, suka ceramah, punya majelis itu lebih penting, lebih butuh lagi kita untuk ngaji. Lebih karena kita menyampaikan lagi kepada umat, pertanggungjawabannya lebih besar. Masih penting kalau hanya untuk amal diri sendiri, masih penting. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya untuk kita semua. Gimana? Ada yang bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Di dunia ada 4 mazhab. Mengapa hanya ada 4 mazhab dan apa itu mazhab? Ya, mazhab itu secara bahasa dari kata zahaba. Itu adalah isim makan, ya. Artinya tempat untuk apa zahab? Pergi, berjalan. Artinya tempat, jalur lah, jalur trek gitu ya, untuk tadi beragama. Oke, itu satu secara bahasa. Yang kedua, hakikat beragama, hakikat bermadhab adalah mengamalkan agama dengan pemahaman yang benar yang sudah diwariskan ya oleh para imam madhab tadi. Itu hakikatnya. Jadi hakikat bermadhab adalah mengikuti Quran, mengikuti sunnah melalui cara yang benar, pemahaman yang benar yang sudah dilakukan oleh para imam madhab tadi. Gimana memahami Quran, gimana memahami sunnah, itu madhab. Jadi madhab itu hakikatnya adalah penafsiran terhadap Al-Quran dan sunnah, itu madhab. Gitu. Nah, di dalam beragama tadi, ya, di dalam beragama, kembali nyambung dengan tadi, kita ini mujtahid atau muqallid. Nah, kalau bukan mujtahid, bukan yang 4 tadi itu, maka posisinya adalah muqallid siapapun dia. Hatta Al-Imam Nawawi, hatta pengarang Al-Khadim, siapapun itu, Imam Ghazali, orang hebat, itu muqallid, mengikuti gitu para imam ini. Nah, karena memang cara paling selamat di dalam mengikuti Quran dan Sunnah adalah mengikuti ulama. Saya ulangi lagi, mengikuti ulama adalah cara paling selamat, cara paling aman di dalam beragama, di dalam memahami Quran Sunnah. Jadi kalau dilemparkan pertanyaan pada kita, mau milih ikut Rasul atau ikut ulama, apa jawabannya? Kalau ada yang nanya begitu, di medsos suka ada. Mau milih ikut Rasul, ikut ulama? Nah, itu jangan ragu. Ikut, jangan, kalau ada pertanyaan begitu, jangan ragu. Saya pilih ikut ulama, karena dengan mengikuti ulama, saya pasti ikut Rasul gitu. Walaupun ini kalau ada orang nanya gitu, ini sebenarnya pertanyaan yang salah juga sebetulnya. Karena berarti di dalam benaknya dia sudah punya paham. Kalau mengikuti ulama berarti bukan ngikutin Rasul. Kalau mau ngikutin Rasul tidak perlu ngikutin ulama. Ini udah salah sebetulnya plannya, bingkai berpikirnya udah salah, gitu kan? Karenanya dia bertanya, mau ikut Rasul ikut ulama. Berarti dalam pikiran dia, kalau kamu ikut Rasul jangan ikut ulama. Kalau kamu ikut ulama berarti nggak ikut. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip, mengikuti ulama adalah cara paling selamat, paling aman untuk mengikuti Rasulullah SAW. Itu buat kita. Jangan ragu-ragu, ikuti ulama gitu. Kayak gitu. Ya. Dan ini jelas di dalam Al-Quran. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, jelas nasnya. Tanya, gitu. Enggak begini. Ya, Al-Quran kan bisa aja Allah berkata, "Faqra'u fata'lamu," atau apa aja yang mau pelajari kaji Quran. Enggak, Allah bahasanya tanya ahli ilmu. Ahli dzikir itu ilmu sok pikir kucang-kucang, bukan. Ahlal ilmi, tanya ahli ilmu, tanya ulama. Kalau nggak tahu gitu, itu kan jelas. Tanya ulama, gitu.
Kalau ulama udah nanya, berarti jawaban ulama adalah apa tadi? Dalil buat kita gitu dia. Yang mau Adit nanya ke Syekhuna, Pak, kalau hukum ini apa? Begitu, ya itu dalil pegang. Entah kita sopan kita, Pak, naon dalilnya tersopan. Iya tak sopan betul. Satu, sila kita percaya. Dua, emang kalau nanti dipurul ke dalilnya bisa. Tadi itu, sekian bab, sekian hadis, ini kesimpulannya gitu. Saya aja yang punten, saya aja ini kebanyakan kan murid-murid saya juga gitu ya, alumni. Saya nggak berani, saya masih guru-guru saya nggak berani, nggak pernah berani nanya ke guru apa dalilnya. Saya nggak pernah. Saya juga sama kalau ada apa nanya, tapi alhamdulillah saya tidak pernah berani nanya. Pak punten duk angkat. Udah apa tuh tersopan, cukup cek guru gitu, gitu bu, ya udah selesai, gitu. Kalau saya nggak pernah nanya ke beliau, Pak. Cek bapak gitu, ya udah percaya, karena ilmu guru gitu. Tak ulama ada bidang hilang sekarang, tergerus oleh apa? Apa namanya deh? Oleh seramnya dunia medsos gitu. Legit ada beda gitu di santri di alumni. Nah sekarang itu ya berbantah nih. Nah sekarang pertanyaan, kenapa cuma berapa? 4. Oke. Gini, ulama mujtahid itu ada dari zaman sahabat, ada zaman tabiin, ada setiap zaman apa? Atba tabiin ada. Nah ini zaman yang 4 ini. Pertama, secara zaman termasuk Quran yang dekat dengan itu. Itu semuanya ada pada kurun ketiga, Atba tabiin. Kan gini, ada 3 zaman yang dijamin Nabi. 1 zaman sahabat, 2 zaman tabi'in, 3 zaman atba'ut tabi'in. Yang 4 ini bukan sahabat. Di sahabat ada mujtahid, di tabi'in ada mujtahid. Ini atba'ut tabi'in. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah ada yang menyebut tabi'in, Imam Abu Hanifah. Tapi kalau yang lainnya itu lebih sini, zaman yang lebih belakangan. Nah, kenapa yang 4? Karena yang 4 inilah yang mau bahasa ini apa ya? Dokumennya lengkap gitu. Sehingga utuh bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketahuan utuh pendapatnya dari A sampai Z itu utuh. Bagaimana cara menyimak itu utuh ketahuan. Kalau cara menetapkan begini utuh. Yang lain itu misalnya gini, ada mujtahid A, banyak imam tabi'in, tapi ini cuma diketahui di situ saja, gitu. Nggak ketahuan ini gimana, yang seterusnya nggak, jadi parsial gitu, hanya bagian-bagian tertentu. Nah kalau yang 4 ini, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu utuh gitu, gitu. Itu sehingga ini kayak gini ibaratnya, misalnya gini. Misalkan di Muhajirin zaman Syekhuna, mungkin zaman Syekhuna karena zaman beliau misalnya belum banyak dokumen-dokumen dari dia. Setelah zaman putrinya aja ibu bisa semua lengkap. Kalau ada orang tanya, kalau mau tahu data-data Muhajirin jangan nanya Syekhuna, tanya saja. Kayak gitu logikanya, paham? Gitu. Itu logikanya kita semudah itu. Oh, kan saya bilang apa? Lebih pendidikan lebih tahu. Iya, tapi bukti-buktinya di beliau mah tidak ada. Karena ya beliau mah waktu itu di awal sibuk dengan segala macam. Nah, di generasi berikutnya itu lengkap semua. Jadi kalau mau tahu tanya ke situ. Jangan. Jadi kalau pakai bahasa mantap, bermantap saja ke putri beliau, jangan kepada saya ikut kayak gitu. Gitu ya, kayak gitu gampangnya gitu. Jadi jangan ikuti, bukan jangan ikuti, karena emang nggak utuh. Belum, karena tadi sibuknya ada kesibukan besar, lebih dari itu, membangun semuanya segala macam. Nah, di dalam mazhab itu begitu. Jadi dari situlah kemudian kaum muslimin bersepakat mazhab itu ada 4. Ini bukan dalam usul dari 4 ini loh, tapi berdasarkan itu dari semua. Makanya kadang-kadang dalam masalah tertentu, ketika tidak ada di yang 4 ini, ada masalah baru. Ada di Imam Syafi'i, ada di Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, nggak ada Syafi'i, nggak ada, maka itu bisa
Yang parsial tadi, oh ada Imam Paulus berkata begini, oh ada Imam Atha berkata begini, oh ada Imam Mujahid berkata begini, bisa. Oh ada Imam seterusnya, bisa. Tapi untuk sedangkan namanya berbentuk utuh itu kalau dalam fikih berarti dari mulai toharo sampai apa? Apa itu jinayah? Kan toharo, apa ibadah, rukun ibadah, rukun muamalah, rukun munakat, rukun jinayah, nah utuh. Bukan hanya itu, bukan hanya itu produknya ya, begitu produknya, tapi usul fikihnya, perangkatnya. Imam Hanafi punya gimana cara menetapkan hadis itu, lengkapnya seperti itu. Karena beda menetapkan ini hadis sahih gimana, memperlakukan hadis itu lengkap semuanya. Karena kelengkapan inilah maka yang 4 ini untuk diikuti lebih apa? Menjamin lebih aman. Apalagi masanya, berarti ini udah benar-benar merangkum para sahabat, para tabi'in ini wallahu a'lam. Tapi itulah ya skenario Allah, lahirnya yang 4 ini di masa yang pas gitu. Setelah lewat generasi apa? Sahabat, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, pas banget posisi itu Allah. Nah itulah keistimewaan umat Islam. Gitu ya. Apakah boleh kita infak tapi niatnya bayar? Itu gimana, Bi? Niatnya bayar, maksudnya bayar hutang. Berarti kalau misalkan itu meniatkan yang wajib dengan yang sunat, itu yang jadinya yang wajibnya aja. Ya, jadi kalau punya hutang ya jangan niat infak, itu niat bayar hutang aja, kan itu wajib, gitu ya. Tapi ya kalau kalau infak itu biasanya kalau kewajiban dilebihkan kayak gini. Zakat itu misalkan sekian, kita lebih dikit. Kita punya hutang ke dia, lalu kita mau ngasih itu nggak masalah. Kebaikan kita karena merasa belum membantu, bukan disyaratkan di awal itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau pertanyaannya apa, bayarnya yang wajib, kalau yang sunat dengan wajib digabung itu yang jadinya yang wajibnya aja. Nah, jadi prioritaskan. Kalau yang sunat dengan sunat itu bisa double, gitu ya. Dua-duanya dapat itu bisa. Misalnya gini, saya mau apa ya sunat, statusnya sunat, itu bisa digabung. Ya. Kalau sholat saya mempraktekannya lebih dari satu mazhab boleh? Itu ta'arud biddin. Itu namanya mempermainkan agama. Nggak boleh, ya, mempermainkan agama. Misalkan subuh pakai kieu, zuhur pakai kieu, karena pertanyaan gini, nanti gini, tata cara sholat seperti itu siapa yang dijaminnya? Anda sendiri kan bukan mujtahid gitu ya, bukan mufti, bukan alim. Pertanyaannya, dari mana menyimpulkan semua itu? Gitu kan? Dari mana? Nah, maka pilih secara utuh. Gitu. Oh, saya sholatnya begini. Bahwa nanti misalnya, dalam kondisi tertentu, jadi gini, dalam permasalahan itu pilih dulu satu untuk keseharian, untuk yang pegangan utama. Tetapi di dalam kondisi tertentu ada keleluasaan, boleh. Waduh, sekarang mah nggak mungkin saya mempraktekkan ini karena saya awam, saya akan praktekkan tuntutan yang ada dalam mazhab yang 4 tadi. Dan umumnya permasalahan apapun itu sebetulnya tercover di dalam masalah yang 4. Kalau Anda ya untuk mungkin para ustadz, kiai, ajengan yang sering mutola'ah, yang sering menghadapi masalah itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa itu semuanya sebenarnya tercover, sangat jarang ya. Ada masalah sebaru apapun, sangat jarang itu nggak ketemu di 4 mazhab, sangat jarang. Itu pasti ada. Itu ya sangat jarang. Nah, maka tadi ketika Anda misalkan kita pegang mazhab Syafi'i sekarang, ya boleh dalam kondisi tertentu, misalnya dalam bab perjalanan. Waduh, dalam mazhab Imam Syafi'i mah tayamum harus pakai apa? Debu tanah. Waduh, kalau pakai debu tanah gimana? Bawa debunya nggak mau misalnya, kan abadnya bawa debu ya di bawah. Ayo mah masih hese yang nggak tahu itu debunya gitu ya. Di sini udah nggak ada tanah suri misalnya. Aduh gimana ya? Nah itu Islam itu mudah kok. Udah, saya akan bertayamum tanpa tanah. Apa? Ngikuti mazhab Imam Malik bahwa maksud soi dan thayyiban itu bukan tanah yang suci, tapi apa saja yang ada di permukaan bumi, mau batu, mau kayu, itu
namanya sahih. Kalau memang ikuti saya nggak boleh kok gitu kan? Aduh, saya mau hajian umroh. Waduh, pas mau tawaf ini orang banyak banget. Kalau saya batal gimana? Nggak tahu tempat wudhu di mana. Kalau wudhu dulu ketinggalan orang. Wah, nah Islam tuh gampang kok. Ya, oh ada. Wah, saya ngikutin. Ada nggak ya yang memperbolehkan, yang tidak menganggap menghukumi batal bersentuhan? Oh ada, ikuti sepaket. Oh Imam Malik berpendapat tidak batal, ya kan? Oh tapi ikutin wudhunya juga wudhu Imam Malik supaya nggak mempermainkan agama. Ulah agama itu bukan main-main. Ulah kegerian. Seperti gini aja lah. So coba HP apa ya? Ininya apa? Iphone. Pas kesini Android. Nah, itu mau palsu, merah gitu. Masa urusan apa orang merah gitu ya? Atau, wah dari casingnya ini apa gitu? Ya, pas kesini ngomongin HP apa gitu? Itu kayak gitu. Itu mempermalukan itu, talahuk namanya. Gitu ya. So mobil ditempel-tempel segala macam, ban depan, ban sedan, ban kiri, ban obong, tapi ukuran keren semua kan diketawain orang. Gitu. Nah, untuk urusan dunia bisa kok kita mikir begitu gitu ya. Apalagi untuk urusan agama menghadap Allah butuh disiplin, butuh keseriusan, gak main-main. Mau nggak boleh tahu. Nah makanya tapi tadi dalam hal itu boleh aja. Ah udah kayak gitu, ya seperti itu. Apa hukumnya jika kita sholat fardu atau sunnah selain sholat subuh memakai doa kunut? Kunut itu ada dua, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kunut nazilah kalau ada musibah bencana yang menimpa sebagian atau seluruh kaum muslimin, nggak apa-apa. Tetapi kalau ada tiga, satu lagi dia lagi kunut Ramadan, kunut witir. Nah, kalau misalkan kunut bukan di subuh, bukan di witir, bukan di nazilah, yang kunut itu makruh, ya, menyalahi gitu. Itu bukan termasuk menambah rukun. Hanya memang di dalam i'tidal itu, ini masalahnya, termasuk rukun sholat. Namanya rukunun qaul fi'liyin qasirin. Di dalam sholatnya ada dua rukun fi'li, dua rukun gerakan yang itu tidak boleh diperpanjang melebihi bacaan yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Itu dua, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Itu nggak boleh berlama. Di dalam i'tidal nggak boleh lama-lama tuh, batal itu. Lama misalkan i'tidal setengah jam, i'tidal keren 15 menit, biasa lagi saudara iya. Oh i'tidal semenit menilami. Oh ayah camer itu kan, ayah guru itu, kadangnya dehem guru, jadi lila i'tidal batal, melebihi maksimalnya itu ada dalam yang atau itu disebutin maksimal bacaan i'tidal tuh sesuai riwayat yang paling panjang aja rujuk itu. Mana riwayat dari Nabi yang paling panjang itu ukurannya? Kalau lebih dari itu, itu lebih tidak. Ngapain diperpanjang tidak? Gitu. Dua antara sujud itu aja. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Ini termasuk yang paling panjang karena kalau riwayat itu pendek-pendek, hanya berapa bacaan. Nah, kalau lebih dari itu bisa batal. Bacaannya diperlama. Nah, kalau selain itu berdiri, ruku, sujud silakan. Falyutawwil masya'a, perpanjang semaunya. Kalau lagi sholat sendiri itu. Kalau jadi imam sebaliknya, falyukhaffif, peringan. Kecuali imam dengan makmumnya sudah sepakat. Makmum sebutnya dalam itu makmum maksurin. Makmum maksurin itu makmumnya terbatas. Misalkan nggak akan ada orang datang lagi kayak kita sekarang berjamaah, tutup pintunya, hanya kita aja, nggak ada yang datang, lalu sepakat untuk sholatnya kita perlama ya, harus gitu.
kurang lila kan sholatnya berudak sugan saja mah. Nah makmumnya harus bilang bangga pak. Nah itu boleh itu, boleh. Tapi kalau misalnya nggak mau, apa kalau nggak milami terus cemburu diajar. Tapi tidak mau, maka dia makruh berjamaah dengan imam itu. Kan itu dalam sholat. Itu yang disebut dengan makruh berjamaah kepada imam yang nggak disukai. Maksudnya nggak disukai teh, orang mah itu. Bung berjamaahnya saya tambah lila. Tapi malah dia lagi ukurannya udah mau rasional kan, makanya masa kita disebut lila misalnya. Atau ngedul deh, makanya diajak bacaan apa disebut lila, itu kan? Lila mah lokoro, gitu ya. Gitu, ya. Assalamualaikum. Puasa dalail itu apa dan apa hukumnya puasa dalail? Puasa dalail. Mungkin maksudnya apa ya, dalilul khairat atau apa. Tapi gini, saya jawab prinsipnya ya. Prinsipnya puasa yang dilarang hanya ada 5. Ya, ini prinsip. 1, puasa apa? Idul Fitri. 2, Idul Adha. 3, Tasyrik. 10 apa? 11, 12, 13 Dzul. Hanya itu yang tidak boleh. Selebihnya asal di luar yang 5 ini mangga pada puasa nono ini mangga boleh. Ya, selain yang 5 ini, mari nama yang dinamikan puasa nono boleh nggak apa-apa. Nah, termasuk dalail, kalau yang sudah dalail di luar itu apa-apa boleh. Puasa wedal, puasa ini apa-apa boleh. Gitu. Ada larangannya, karena yang dilarang cuma 5. Dalam untuk menanggung mungkin Nabi membiarkan kita tersesat, benar nggak? Pasti, entah Nabi dilarang cuma 5 karena jelas. Udah selain ini boleh itu aja. Kayak sholat, Pak pada sholat jam setelah 2 saya mau sholat lagi. Udah sholat zuhur, udah Pak dia jam 2 siang saya mau sholat lagi. Nggak ada masalah. Karena yang tidak boleh itu aja. Waktu tadi apa? Bada subuh, waktu zawal, bada asar, jelang maghrib itu kan? Seperti itu. Itu aja nggak boleh. Selebihnya mau nggak boleh. Misalkan jam 7 di atas 2, 8 rakaat. Tapi jangan warna, nggak istirahat terus jam 10 hoyong sholat ya mana? Ada masalah. Jam 11 asal belum istiwa gitu. Terus beres dulu kalau macam cici orang asa depan gua hayang sholat deui. Mana sholat sunat apa saja boleh, gitu, ya, gitu. Udah baik barangkali itu ya. Udah jam 3 kurang 50 menit. Terima kasih pada semuanya. Insya Allah yang saya sampaikan itu hakikatnya dari guru-guru ya, guru-guru saya, guru-guru kita semua, terutama syekhuna. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih pada semua yang hadir, yang mengikuti. Semoga kita terus tersambung lahir batin dengan guru-guru kita, karena berguru itulah penyelamat keagamaan kita. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.